Ramadan. Ya Allah, umur tambah umur, berkah umur tambah panjang umur karena Rajab. Karena dikatakan syahrul istighfar, bulan beristighfar kepada Allah. Ketika Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba, dikabul, diijabah doa, dia minta panjang umur karena orang ini sudah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gak akan amal hajat diijabah Allah selama kita masih punya dosa, selama kita masih punya kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak akan apa yang kita inginkan ijabah. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah Rajab. Terus dikatakan bulan ini bulan kita nutup telinga di bulan ini. Di bulan ini sering baca di rumah, diem di rumah, baca Quran, tadarus, apa segala macam persiapan nanti ketika Sya'ban, bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman di bulan Sya'ban. Selawat itu turun ayat yang dihukumi sebagian alim ulama itu salawat ayat itu. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah yang menjadikan waktu sehingga berkumpul dalam satu perkumpulan seperti ini, ya insyaallah Allah limpah curahkan keberkahan selalu, amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Asep Safruddin, mataan Allah betuli hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah syafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan Buya Nyai mudah-mudahan digabul hajat, disyafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Antumah semua jamaah majlis Nur Rahman, mudah-mudahan digabul hajat, panjang umur, sehat afiah badan, dan dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bulan dikatakan syahrullah, kata Nabi, bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruhkan kita mengikuti Nabi Muhammad supaya kita mempunyai akhlakul karimah seperti Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh melihat Rasulullah supaya pandangan mata kita mandang orang yang orang pernah mandang sampai Nabi Muhammad SAW. Kita ini punya telinga, dikatakan termasuk daripada Rajab ini syahrul asam, bulan di mana kita ngerti Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya di akhirat nanti, dengan hisabnya. Wa inna azabil syadid. Allah katakan di telinga ini Allah tetapkan ini bulan supaya dikatakan ini bulan tuli, bulan supaya di bulan Rajab ini jaga telinga benar-benar, dan dikatakan bulan Rajab ini bulan istighfar. Ketika Nabi SAW ini ditaruh di rahim Sayyidah Aminah bintu Wahab radhiyallahu anha, ibunda Rasul SAW, itu di bulan Rajab. Terus lahir di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal dikatakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala pula yang mematikan segala sesuatu.
kita hidup di dalam keadaan kita banyak melakukan kesalahan di bulan Rajab, beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dunia ini bagaimana cara pandai bersyukur kepada Allah, bagaimana merhatikan perkara salat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Aqimus sholata lidzikri, Allah katakan. Kita sembahyang, kita salat untuk nyembah Allah. Dan seorang yang dia pandai bersyukur kepada Allah dikatakan wala takfurun, enggak akan seorang itu kufur akan nikmat yang Allah berikan. Kalau kita aqimus shalah, mendirikan salat. Termasuk daripada sunnah Nabi SAW khusyuk dalam mengerjakan solat, tumakninah dalam mengerjakan solat tersebut. Allah akan menjadikan seorang itu mulia, ya. Terus bermakmum perempuan kepada suami, ya, enggak usah ke masjid ke mushola kecuali urusan thalabul ilmin, karena hukum fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Seorang membawa terus lentera agama itu, ngerti Rajab, bulan di mana kita beristighfar mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita menengadahkan tangan setiap malam di bulan Rajab, luar biasa. Malam-malam di bulan ini, karena bulan ini syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dikatakan beristighfar memohon ampunan kepada Allah supaya Allah masukkan kita, golongan kita ahlus sunnah yang ikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah fulanah perempuan itu amin ke surga yang dikatakan Jannatun Naim, tempat yang nyenengin, ya, enggak kayak naru jahanam, enggak seperti neraka jahanam yang dikatakan darkil asfali minan nar. Orang yang enggak kerjakan sholat, terus tinggal di hati orang ini hasad, tinggal di hati orang ini kibir, sombong, tinggal di hati orang ini riya, ujub, kepengen apa dilihat orang, selalu mengatakan aku dengan kesombongannya seperti iblis laknatullah, aba wastakbara. Dikatakan iblis membengkang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dulu dikatakan Azazil, dia punya nama iblis. Begitu ana khairu minhu, seketika itu Allah katakan iblis, naudzubillah min dzalik, itu azab Allah Subhanahu wa taala. Selama 120.000 tahun iblis beribadah kepada Allah, diriwayatkan seperti itu dalam kitab Sirrul Asrar, kitab Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an. Kita mengenali Mi'raj Nabi SAW ketika di bulan Rajab, bulan turun perintah salat 5 waktu, bulan Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad SAW. Di bulan ini kita ngerti subuh, qul a'udzu birabbil falaq. Allah mengingatkan kita untuk kita memperhatikan waktu. Kenapa? Karena ada waktu yang dikatakan awal ini afdal, ada pula waktu yang akhir maghfirah, ampunan Allah. Yang penting kerjakan sholat, jangan ninggalkan sholat ini hina orang ini, nifak akan tinggal di hati orang ini, hasud, kibir, orang gak senang dengan kebahagiaan orang, sombong yang dipikirkan kelihatan orang ini sombong. Kenapa nggak ngerjakan sholat? Keras hatinya, jauh dari Quran terus dikatakan. Ini dikatakan di Al-Quran Al-Karim arba'atun hurum, 4 bulan yang Allah beri keutamaan, bulan haram dikatakan, bulan suci. Di bulan ini bagaimana kita Sya'ban nanti, terus bagaimana kita Ramadan, mendapatkan apa puasa kira-kira. Na'udzubillah, Rajab udah enggak benar, Sya'ban asal sudah rusak, Ramadan itu puasa munafik, orang-orang munafik. Udah puasa, dia sholat orang itu, tapi Allah haramkan surga, Allah sia-siakan puasa itu selama orang itu, ya, karena diantaranya pula enggak memperhatikan Rajab, bulan untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kenapa? Karena di bulan itu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan subhanalladzi, dia Allah yang maha suci, Allah asra memberangkatkan Nabi SAW, ya, biabdihi lailan, diri Rasulullah itu di malam itu Nabi SAW, ya, ilal masjidil haram, ya, ilal masjidil haram, ilal masjidil aqsa, dari Mekah al-Mukarramah, dari Al-Haramain Mekah Madinah itu ke Masjidil Aqsa di Palestina, Bethlehem,
zaman itu, ketika itu. Terus Mi'raj Nabi SAW ke langit ke-7 ila hadratillah melewati Sidratul Muntaha. Dikatakan begitu keutamaan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70 orang paling kuat sedunia. Ya, itu enggak sebanding Nabi kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru Musa alaihi salam. Hakata, terus bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujatul Islam Imam Ghazali katakan, ya, setiap tetes hujan itu mukjizat nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, dan seluruh hujan itu mukjizat nabi kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dikatakan gol bi fadlillah, disuruh mengatakan sama pemberian Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah Rajab. Kenapa rahmat Allah Habib? Karena 4 bulan ini Allah berikan untuk kita umat Nabi bertambah kemuliaan, tambah mulia, tambah mengenali Rasulullah, mata tambah mandang, mengingat hati selalu nyambung ke Nabi SAW. Nanti Sya'ban tinggal selawat terus, Masya Allah. Begitu ngelihat Ramadan, seakan-akan Ramadan nunggu hati bulan. Karena sebagian mereka itu ya, ulama-ulama ilah, orang-orang saleh menunggu dari jauh hari sebelum Rajab, sebelum Sya'ban, untuk ia menemui Ramadan. Yang dikatakan begitu indah bulan Ramadan itu, yang dikatakan Ramadan syahru umati, kata Rasulullah, bulan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun perintah salat setelah Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Man aqamaha, siapa ia ngerjakan ini salat, faqad aqamadin, pasti orang ini akan kuat agamanya, akan pinter, menjadi perempuan alimah abidah, akan diaku sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena suatu saat kala akan dipertanggungjawabkan amal-amal kita selama di dunia ini. Apa yang kau bawa hai fulana selama di dunia kamu itu, dan selama di dunia beramal soleh. Alhamdulillah. Ninggalkan salat, dikatakan Nabi, man tarakaha, siapa meninggalkan salat ini, faqad hadamadin, dia menghancurkan ruh, jasad akan fasad di akhirat kala, mendapatkan rusak matanya, khatamallahu ala qulubihim, akan rusak hatinya, wa ala sam'ihim, percuma dikatakan Rajab, akan telinga orang itu di dunia enggak ditulikan, telinga di akhirat tuli orang itu, wa ala absarihim, dan buta memang pandangan mata zahirnya buta, enggak sekedar hatinya yang buta. Nauzubillah min zalik. Ini hati-hati. Salat yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk sunnah Rasulullah tumakninah dalam mengerjakan salat tersebut. Kalau kita salat rapi, ngerti bab taharah tentang wudunya, bagaimana wudu, bagaimana terus niat, bagaimana doa apa segala macam ya, iftitah, terus apa ruku, bacaan ini dan salam. Begitu salam dikatakan, kenapa salam ini? Ketika Nabi disambut Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayuhan nabiyyu, Allah mengatakan dari Rasulullah di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjawab salam Allah itu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ketika kita tasyahud itu dibaca ketika salat 5 waktu begitu. Terus kita merasakan keberkahan Rajab, meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa balik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, supaya kita sampai di bulan yang penuh dengan keindahan Ramadan ini. Buat orang-orang yang memang akan mempersiapkan dirinya menyambut Idul Fitri, akan Syawal, akan melihat bagaimana orang ini menikmati hasil dari selama Sya'ban yang lalu hingga nisfu 15 Sya'ban itu, sehingga ia Ramadan, sehingga Syawal selesai. Alhamdulillah. Orang yang rugi Ramadan gak ketemu, gak ngerti, kadang sebelum Ramadan mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah senang orang melihat Ramadan, ya Allah, umur tambah umur, berkah umur, tambah panjang umur karena Rajab. Karena dikatakan syahrul istighfar, bulan beristighfar kepada Allah. Ketika Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba, dikabul, diijabah doa untuk dia minta panjang umur, karena orang ini sudah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gak akan amal hajat diijabah Allah selama kita masih punya dosa, selama kita masih punya khata, kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak akan apa yang kita inginkan ijabah. Nauzubillah min dzalik.
Alhamdulillah Rajab. Terus dikatakan bulan ini bulan kita nutup telinga di bulan ini. Di bulan ini sering baca di rumah, diem di rumah, baca Quran, tadarus, apa segala macam persiapan. Nanti ketika Sya'ban, bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima di bulan Sya'ban. Selawat itu turun ayat yang dihukumi sebagian alim ulama itu selawat ayat itu. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa karena dikatakan terus ia mendapatkan Ramadan, ia mengenali Ramadan karena dia menjaga daripada telinga ini apa-apa perkara-perkara yang mubazir, perkara yang enggak ada manfaat. Karena mubazir ikhwanu syaitin, dikatakan sesuatu yang enggak ada manfaat, apa segala macam rumpilah, ghibah lah, apa segala macam, walaupun enggak sampai terlalu bagaimana di bulan Rajab ditinggal perkara-perkara yang mubazirkan telinga, apa yang enggak enak-enak didengar, apa itu fitan atau itu fitnah atau itu apapun itu keburukan yang bisa merusak hati. Ya, dikatakan fafasadaqulu, terus semuanya hancur karena hatinya rusak. Pertama telinga. Dan di bulan Rajab ini dikatakan syahrul asam. Di bulan ini kita disuruh nutup telinga, disuruh tuli, disuruh gak ngerti apa-apa di bulan ini. Kenapa? Karena lihat Sya'ban setelahnya itu, dan ini bulan yang ditunggu kita. Ya, kita ini dari mulai Rasulullah wafat sampai sekarang, alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita ngerti di bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kepada hambanya di bulan Ramadan. Dikatakan bagaimana kita hasil, bagaimana kita menjadi orang yang diterima puasa kita, yang kita dikatakan ketika sebulan penuh kita mati syahid, meninggal di bulan Ramadan syahid. Luar biasa buat orang yang soleh. Kalau orang gak benar, ini mau hidup mau mati gak diurusin ya orang, apalagi orang-orang kafir yang di luar agama Islam. Ittaqillaha haqqa tuqatih, dikatakan disuruh kita takwanya benar, takwa yang benar, haqqa tuqatih, takwa kamu yang benar-benar takwa. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan enggak boleh kita selama di dunia ini gampang-gampangin Allah, gampang-gampangin agama Allah, gampang-gampangin aturan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan ketika Ramadan. Benar-benar ini kan Quran dikatakan pahalanya luar biasa di bulan Ramadan. Amal yang dilebih-lebihkan di bulan Ramadan, pahala sunnah seperti wajib, dikatakan itu rahmat Rajab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan haqqullah, ini Rajab bulan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Rajab. Amin. Allahumma amin. Terus dikatakan lagi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alladzi barakna haulahu. Memang Allah beri keberkahan Sya'ban. Allah beri keberkahan huruf 4 bulan itu yang dikatakan Zulqa'dah, diamnya bulan dijadikan Allah suci. Yang dikatakan Zulhijjah, lebaran besar, dikatakan itu suci. Dan Muharram, awal Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, dikatakan itu bulan haram yang Allah sucikan. Di bulan 4 yang satu misal ini Rajab, dikatakan bulan itu qamar, itu bulan yang di atas itu qamarun, dikatakan syahr itu jumlah, ayam itu hitungan hari, sa'ah itu saat. Dan di sana Allah mengatakan alladzi barakna haulahu, Allah beri keberkahan ketika itu ditinggal Sayyidah Khadijatul Kubra wafat, istri kesayangan Rasulullah, dan ditinggal paman Nabi Abu Talib wafat. Maka dikatakan amul hazan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah hibur lara duka Rasulullah, Allah mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu linuriyahu min ayatina, dikatakan untuk kita ngerti ini Muhammad, ini Rasulullah, sehingga Nabi besar dan sehingga Nabi kuat karena salat ini kegemaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Rasulullah. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan ini Al-Quran, ini Rasul yang digenggaman Nabi Al-Quran. Dia menghadap kepadaku untuk turun perintah salat yang kita kerjakan. Itu yang dikatakan salat, yang dikatakan al-imaduddin. Bagaimana kita hidup
berpegang membawa agama dengan kuat, diukur seberapa takwa kita kepada Allah, bagaimana khusyuk kita dalam mengerjakan salat, terutama lebih di 4 bulan haram, terutama lebih di bulan Rajab, dikatakan seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita cahaya itu. Al-ilmu yang dikatakan linuriyahu min ayatina, ini tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa sami'ul basir, dikatakan. Begitu kita ngerti sunnah Rasulullah, begitu kita menghadapkan sunnah Nabi Muhammad, berarti perempuan ini salihah. Amin. Orang yang ngerti sunnah Nabi Muhammad, dia ngerti bangun di malam hari, dia ngerti khusyuk dalam mengerjakan salat 5 waktu, dia ngerti bahwasanya aqimus salata li dzikri. Allah katakan kita salat untuk mengibadahi Allah. Insyaallah gak ada setan di sebelah kita, gak ada pikiran syirik di hati kita. Ini yang ganggu, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang masukkan was-was ke hati kita, yang dikatakan jin, yang dikatakan jin yang mengganggu. Iblis laknatullah aba wastakbara, dari jenis itu dia api, ya. Itu dikatakan seperti itu. Dulu bagus ini iblis. Pertama-tama diciptakan Allah Subhanahu wa taala Azazil, diriwayatkan namanya Azazil. Begitu itu sampai luar biasa ibadah 120 tahun iblis laknatullah itu. Seketika disuruh sujud, ngikuti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW, kita melihat akhlak Rasulullah, dikatakan sunnah Nabi ini luar biasa. Gak ada manusia karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada manusia satupun bisa melebihi menyamai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan innahu huwa samiul basir, dan yang dilihat Rasulullah di mana Allah berada, Nabi mendengar. Ya, Allah di mana Allah berada, Nabi mendengar di mana Allah berada. Pandangan Nabi enggak ada ujungnya. Itu dikatakan oleh Habib Ahmad bin Shalih Al-Atas, guru Habib di Bekasi. Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabassama, ketika Rasulullah senyum, dikatakan itu dalam keadaan Nabi sedih. Amal hazan, dikatakan ketika itu Rasulullah dalam keadaan duka. Maka kalau salat kita, ya Allah, setiap malam dia perempuan-perempuan maratun salihah yang umur-umur, ya, Abu Haji, Bu Haji, Abah Haji, Abah Haji, Abah yang udah tua-tua itu dia bangun nangis dia. Enggak batal salatnya karena nangis bukan dibuat-buat, memang rindu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maratun salihah yang ngerti nur cahaya yang Allah titipkan di hati mereka karena ngerjakan salat. Karena dikatakan al-imaduddin, man aqamaha, dia mendirikan ini salat, dia ngerti bahwasanya salat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan udhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Disuruh kita, ya, selalu mengingat Allah. Di mana waktu kita ingat Allah paling kencang, paling kuat, paling hebat ketika ngerjakan salat. Karena salat kegemaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain ibn Ali bin Abi Talib walad Fatimah Zahra, anak Sayyidina Husain, anak Fatimah, cucu Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul Al-Batul. Dikatakan apa? Setiap malam yang ibunya setiap malam Jumat, Ali Zainal Abidin setiap malam salat 1000 rakaat, 500 kali salam. Itu seperti itu. Luar biasa. Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul, putri kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyenangkan Rasulullah. Dikatakan ketika Amul Hazan, Sayyidah Khadijatul Kubra wafat, tufi Ummul Mukmin, ketika wafat Sayyidah Khadijah, siapa kira yang menyenangkan hati Nabi Muhammad? Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan Sayyidah Fatimah Zahra setiap malam Jumat? Dikata Sayyidil Ayyam, yaumul Jumat, dikatakan salat sunnah pula Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul 1000 rakaat. Maka cucunya Ali Zainal Abidin ngikutin. Ya kira-kira ajaran siapa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika kita salat Allah memperhatikan kita, ketika kita beribadah Allah memperhatikan kita. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan kalau kita hidup bawa iman ke Allah, insya Allah mati husnul khatimah, pasti jaminan Allah. Haqqa tuqatih, Allah yang mengatakan. Allah berkata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akramakum wahai Rasulullah indallahi atqakum. Karena Nabi selalu ingin, Nabi selalu berharap, selalu hati Nabi ini luar biasa, hamba Allah yang paling luar biasa kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ngikutin Nabi Muhammad supaya kita jadi orang yang luar biasa dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala.
Kita supaya bisa melihat apa-apa seperti yang dilihat Nabi SAW. Dan ulama-ulamanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita mendengar apa-apa supaya yang kita dengar ini seperti yang didengar orang. Yang orang itu mendengar seperti orang sebelumnya. Sampai Habibina wa Maulana Muhammad SAW. Kita hidup untuk kita senang. Qul bi fadlillah. Untuk kita ngerti. Al-Quran memerintahkan kita supaya kita diaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan semua pemberian Allah. Wa birrahmatihi. Dan atas rahmat Allah. Ketika Allah katakan ke Nabi Muhammad SAW. Inna akramakum wahai Rasulullah. Yang paling nyenengin engkau wahai Rasul. Allah cintakan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan seperti itu. Atqakum. Dikatakan takwanya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Ama Bakri Mama Sempur Purwakarta. Dikatakan santri-santri Sempur. Nabi Muhammad Sayyidil Mutawaddi'in. Dikatakan pemimpin orang-orang ahli ibadah. At-tawaddu' minal ma'rifah. Seorang ini ngerti Allah karena dia salat. Orang itu tawaddu' rendah hatinya. Yo, terlihat orang ini, dilihat orang. Kita ngelihat orang ini bukan berarti orang itu butuh kepada kita, bukan, tapi Allah sudah menyenangkan orang ini luar biasa, masya Allah. Itu yang diharapkan makhluknya Allah, supaya kita beribadah kepada Allah untuk diaku ahlu tuqa, orang yang takwa kepada Allah, yang bihaqqa tuqatih, dikatakan yang benar takwanya, yang mati husnul khatimah, gak su'ul khatimah, gak susah selama hidup, senang selalu selama hidup, karena ngerti Rajab. Ya bulan Rajab ini ngerti bahwasanya Allah akan memberikan berjuta-juta rahmatnya. Allah akan memberikan keberkahannya di bulan Rajab kepada setiap hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dikatakan. Al-Quran juga petunjuk kepada orang yang takwa. Kalau kita nggak takwa kepada Allah, kira-kira apa yang kita bawa selama dunia ini? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Andai kata kita lakukan amal kebaikan gak dihitung, udah amal baik kita gak kepake, keburukan yang dihitung. Na'udzubillah. Alhamdulillah andai kata kebaikan kita bisa bawa bekal walaupun gak punya kelebihan amal. Tapi kalau kita mendapatkan kerugian, kita gak ada satu kebaikan, kita mendapat satu keburukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan itu ditunggu, ditangguhkan Allah. Rahmat Allah melebihi murkanya. Jadi kalau kita berbuat apa salah kepada Allah, gak akan pernah Allah gak menerima taubat kita. Gak ada sekarang Rajab, tahun depan gak Rajab, pasti Rajab lagi. Setiap tahun selalu Rajab, setiap tahun selalu Sya'ban, setiap tahun selalu Ramadan. Dan seperti itu. Maka dikatakan Rasulullah kullu ummati khulul jannah. Kita semua insyaallah masuk surga. Ini keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berikan banyak limpahan barakah, keramat aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesenangan hati. Allah berikan futuh, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk. Haknya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu ini baik yang menyenangkan hati atau yang enggak nyenengin hati, yang senang apa yang susah, yang berat atau yang ringan, semua Allah Subhanahu wa taala yang jadikan. Kita ngangkat sesuatu yang berat di kita, tangan kita ngangkat ini barang, ya, tapi barang itu memang berat. Yang buat barang itu berat Allah, yang buat kita kuat Allah, yang buat kita nggak kuat Allah. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Dikatakan Rasulullah man ahya sunnati, siapa kita menghidupkan sunnah Nabi, faqad ahabbani, mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad. Wa man ahabbani, kata Nabi, kana ma'i fil jannah. Kalau kita mendapatkan kecintaan, dicintai aku, kata Rasulullah, akan berkumpul dengan Nabi SAW di surga. Kenapa kita ke surga Nabi SAW? Kita punya surga, ya, karena Allah jadikan segala sesuatu surga-surga itu karena Nabi Muhammad. Jadi kita mendapatkan surga yang enak, yang nyenengin, yang luar biasa dibandingkan nabi-nabi dan Rasulullah yang lain karena Nabi Muhammad. Dan ketika itu Nabi SAW benar-benar Rasulullah berat ketika Isra Mi'raj, dan yang Allah perintahkan pula salat ini perkara yang berat. Yo, ini salat, bagaimana salat? Amal yang lain nyusul. Selawatan apa segala macam, enggak salat percuma. Apa segala macam ibadah tapi enggak ngerjakan salat, ini orang aliran sesat ini. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ngerjakan salat paling utama. Bagaimana khusyuk, ngerjakannya terus, ngerti sunnah karena sunnah Nabi Muhammad. Ya sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Nabi. Faqad ahabbani, mendapat kecintaan Rasulullah.
Loh, dicinta Nabi Muhammad luar biasa. Bukan berarti dicinta Nabi kita nih kayak cinta-cinta sama suami istri, bukan. Dicinta Nabi itu keridhaan Allah Khalik yang menciptakan segala sesuatu. Yang ringan Allah yang ciptakan, yang berat Allah yang beratkan. Andai kata kita banyak dosa, mungkin kita ketika diambil roh, jasad kita ini berat, padahal kita kurus. Mungkin karena apa? Wallahu alam, kuasa Allah. Andai kata bila mana mungkin, wallahu alam, kuasa Allah. Andai kata terus yang angkat ini mayit diangkat ini gak kuat, padahal orangnya kuat. Ketika Allah beri penyakit gak kuat orang angkat, kuasa Allah subhanallah. Dan apa yang pada akhir orang ini husnul khatimah apa soal khatimah, mau berat kayak dibawa, mau ringan kayak dibawa, yang penting mati husnul khatimah. Hidup yang penting senang, mendapatkan keridhaan Allah. Dilihat Nabi SAW mendapatkan nadratu ilahiyah, mendapatkan pandangan Allah. Orang yang mendapatkan surga yang dijamin Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat jaminan Allah. Kenapa? Karena hubbur Rasul, karena cinta kepada Nabi. Karena Nabi katakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, mendapatkan kecintaan Rasulullah. Siapa kita mendapat kecintaan Rasulullah, akan berkumpul dengan dia Nabi Muhammad SAW di surga. Amin. Allahumma amin. Kalau kita bersyukur, orang yang beruntung. Kalau kita kufur, kita mungkin mati kafir. Na'udzubillah. Kalau kita beruntung, orang yang pandai beristighfar di bulan Rajab. Kalau kita orang yang beruntung, orang yang ngerti bahwasanya Sya'ban bulan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita orang yang rugi, kita orang yang mati sia-sia, hidup sia-sia. Gak senang dunia lah fil akhirah. Di dunia susah, di akhirat gak senang. Akhirnya di akhir mendapatkan su'ul khatimah. Karena perkara sholat gak diampuni dosanya. Ninggalkan sholat gak diampuni dosanya. Khalida fiha abada, akan dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya orang meninggalkan sholat. Mau setengah sholat kek, seperempat sholat kek, secekik sholat kek, terhukumin meninggalkan sholat, gak akan pernah melihat surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini mukadzab, ini munafik, orang nifak yang sampai dia mau berani sengaja meninggalkan sholat. Sholat gak bisa tinggal apapun keadaannya. Dan Rajab ini ya, bulan yang kita dibiasa sholat di hari-hari yang lain, di bulan Rajab dilebihin. Karena bulan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kita keberkahan di bulan Rajab, Allah beri kita keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita disampaikan Allah ke Ramadan. Nah, mudahan antumah dijaga dari segala macam kesusahan, dimudahkan segala urusan, digabul hajat, diistiqomahkan ibadah, diberi ilmu sebanyak-banyaknya, diberkahkan hidup dunia akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.